karedok juga. Baik, kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 48. Kejadian 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22. Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tapi ayahnya menolak. Katanya, aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Nah, jadi di sini Yakub memberkati anak-anak Yusuf ya, Manasye dan Efraim gitu ya. Jadi Manasye yang lebih tua, Efraim itu yang lebih muda ya. Manasye yang sulung, Efraim yang bungsu. Nah, kemudian ketika sedang mulai memberkati, tangan Yakub itu berada tempat yang berbeda menurut Yusuf ya. Jadi tangan kanannya di kepala Efraim, tangan kirinya di kepala Manasye. Jadi tangan kiri anak yang tua, tangan kanan anak yang muda. Nah, kemudian mulailah Yakub berbicara ya, memberkati keduanya itu. Dan dikatakan di sini bahwa nenekku dan ayahku itu ya, Abraham dan Ishak maksudnya ya, nenek moyang itu ya, Abraham dan Ishak telah hidup katanya di hadapan Tuhan. Jadi mereka setia kepada Tuhan, dan kemudian Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Artinya Tuhan yang disembah, yang
disetiakan ya oleh Abraham dan Ishak juga adalah Allah Yakub juga ya. Dan Yakub menganggap itu sebagai gembalanya. Kenapa? Memang Yakub setelah menipu Ishak ya, dia mengaku sebagai Esau, ya dia pergi mengembara ya sampai ke tempat Laban, itu mertuanya yang akhirnya jadi mertuanya, dan memang Yakub jadi gembala kambing dombanya Laban. Dan itulah makanya Yakub mengumpamakan Tuhannya, nenek moyangnya Abraham, nenek moyang bapaknya Ishak, dan Allah itu juga yang menjadi gembalanya selama Yakub mengembara. Nah, itu ditegaskan sekali kepada anak-anak Yusuf ya, Manasye dan Efraim. Jadi berkat ini bukan dari Yakub, bukan dari Abraham, bukan dari Ishak, tapi dari Tuhan Allah yang mereka sembah, itu berkatnya datang. Nah, dikatakan selama hidupku sampai sekarang itu ya, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Jadi di samping menyertai Yakub, Tuhan itu juga diumumkan sebagai malaikat ya, artinya menyertai Yakub selama perjalanan hidupnya ya, melindungi dia kemudian ya dari bahaya. Nah, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Nah, itu jelas sekali bahwa berkat itu bukan datang dari Yakub, tetapi dari Allah yang disembah oleh Yakub ya, yang disembah oleh Ishak bapaknya, disembah juga oleh Abraham nenek moyangnya itu atau kakeknya. Jadi buyutnya si Manasye dan Efraim. Jelas ya. Jadi bukan Yakub yang memberkati mereka, tetapi Tuhan itu melalui perantara Yakub. Nah, selesailah. Nah, tetapi Yusuf melihat bahwa tangan Yakub itu tidak sesuai menurut Yusuf. Harusnya tangan kanannya di atas kepala Manasye dan tangan kiri kepala Efraim, tetapi tangan kanan di kepala Efraim adiknya, dan tangan kirinya di kepala Manasye, terbalik. Jadi Yusuf sebenarnya pengen betulin ini, pengen betulin, kata Yusuf, aduh Pak, salah ini Pak, naruh tangannya yang sulung yang ini si Manasye, yang bungsu si ini si Efraim. Tapi apa jawab Yakub di sini? Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Tuh, jadi rupanya memang Yakub sengaja sengaja tangan itu disilang. Apakah ini akibat dulu pengalaman dia bersama Esau? Esau kan yang paling tua walaupun kembar ya, Yakub kan yang muda. Nah, kenapa berkat itu dijatuhkan kepada Esau oleh Ishak? Rencananya kan Ishak mau kasih ke Esau, tapi toh Yakub dengan berusaha begitu bisa sampai menipu, akhirnya dia yang dapat. Akhirnya Ishak sadar bahwa memang berkat itu harus datang kepada Yakub, bukan kepada Esau. Apakah sebabnya itu? Makanya Yakub juga menaruh tangan kanannya di atas Efraim adiknya, bukan di atas Manasye kakaknya, kita nggak tahu ya. Yang jelas itulah Yakub ya. Dia katakan dia tahu, dan tangan kanan diletakkan di kepala Esau itu memang atas kehendaknya Yakub. Kemauannya Yakub, karena dia bilang dia tahu itu. Nah, kemudian tekan di sini ya, aku tahu ya anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Oh, sama-sama bangsa yang besar, tetapi Efraim jauh lebih besar gitu maksudnya. Artinya berkatnya lebih banyak ya, adiknya itu jauh lebih besar daripada kakaknya. Semua dua-duanya akan besar katanya, tetapi Efraim akan menjadi lebih besar itu. Nah, kemudian lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah.
Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat kaum seperti Efraim dan seperti Manase. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manase itu ya. Jadi nama Efraim di depan baru nama Manase. Jadi Efraim akan lebih terkenal walaupun dia adiknya, sama seperti Yakub dan Esau. Yakub lebih terkenal daripada Esau kakaknya walaupun dia kembar ya. Dan sepertinya itu enggak masalah bagi Yusuf ya, karena memang mungkin Yusuf juga sudah mengerti ya bahwa bapaknya punya pengalaman pahit dulunya itu ya. Tapi yang jelas dua-duanya mendapatkan berkat yang diberikan oleh Yakub. Nah, itulah ya akhir dari apa yang Yakub sudah lakukan ya. Dia menjadi saluran berkat ya untuk Efraim dan Manase itu. Yang jelas di akhir hidup Yakub dia sangat bersuka cita ketemu dengan Yusuf, juga masih ketemu dengan cucunya itu ya, anak-anak Yusuf. Dan Yakub misalnya berkat memberkati kedua cucunya itu, bahkan menjadi ahli waris ya, sebagai sejajar dengan anak-anaknya, karena Yusuf mendapatkan dua itu ya, Efraim dan Manase, bahkan akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian terakhir Yusuf dikasih bonus juga ya, mendapatkan tanah yang lebih. Dan semua itu tidak diiri oleh kakak-kakaknya, karena memang Yusuf lah yang menjadi tokoh utamanya ya untuk menjadi seorang berkat, sehingga mereka menjadi bangsa yang terpelihara yang tidak mati kelaparan, karena Yusuf menjamin hidup mereka atau makanan mereka itu ya. Jadi memang keluarga bangsa Israel ini, keluarga Yakub itu, walaupun pertamanya susah-susah, tapi endingnya mereka hidup dengan kecukupan ya di Goshen ya, di tanah Mesir, di mana Firaun juga sangat mengasihi mereka ya, Firaun yang pada zaman itu ya. Juga Yusuf memelihara mereka. Jadi itu ending keluarga Yakub yang sangat baik, yang sukacita. Jadi kalau kita tetap setia kepada Tuhan ya, memang mungkin baru-baru susah, tetapi endingnya itu biasanya juga sangat menyenangkan ya, seperti Yakub dan keluarganya. Oke, saja firman Tuhan ya, kita akan lanjutkan lagi